Ini Pak, lanjut Pak. Ini nah, ada Pak Jainun juga nah. Izin saya buka dulu ya, Bu ya, sebentar. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur hari ini kita bisa eh, mengikuti rencana kegiatan terkait pelatihan pemanfaatan e-learning ya, yaitu Edlink dan juga sistem informasi akademik Siakat. Nah, antara Edlink, e-learning kita dan Siakat itu saling berhubungan ya. Ada beberapa eh, hal-hal yang perlu kita atur di Siakat yang nanti akan terkoneksi ke Edlink. Nah, yang ini nanti akan membantu kita dalam proses perkuliahan nantinya. Sebagai informasi, mungkin sebagai dasar dari kenapa kami menganggap penting pelatihan ini untuk dilakukan. Sebagai informasi, berdasarkan data yang saya dapatkan di dashboard admin, eh, di dashboardnya admin ya, di sistem informasi akademik, bahwa ternyata program studi agribisnis ini, kalau tadi saya lihat angkanya dibukakan sama Pak Dodi, itu agribisnis itu paling rendah aktivitinya di Edlink ya, hanya 13% ya, paling rendah, bahkan kalah dari prodi yang baru ya. Prodi yang baru kita ada bisnis digital, ada agrotech, itu aktivitinya lebih tinggi dibanding kita di agribisnis. Nah, mudah-mudahan nanti setelah pelatihan ini kita semua bisa memanfaatkan aplikasi AdLink ini untuk membantu kita, mempermudah kita dalam proses perkuliahan, termasuk juga dalam proses evaluasi. Eh, jadi dengan adanya sistem ini membantu, apalagi kita yang kelas malam, yang full online, itu sangat-sangat terbantu sekali bagaimana kita bisa melihat aktivitas mahasiswa kita dalam mengerjakan tugas dan sebagainya. Begitu ya. Kemudian saya terima kasih kepada tim IT yang dalam hal ini Bu Dwika yang sudah berkenan untuk menyiapkan waktu untuk melatih kami eh, bagaimana memanfaatkan AdLink ini. Em, Mudah-mudahan nanti acara kita eh, berjalan lancar dan ya, tentunya ke depan kita semua bisa memanfaatkan AdLink ini dalam proses perkuliahannya. Saya kira itu pengantar dari saya. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya ke Bu Dwika. Silahkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang hadir di Zoom pada kali ini. Ada Bapak Rohman, kemudian ada Ibu Ami, Bu Eka Monika, halo Ibu. Kemudian ada Bapak Hasan, Bapak John, Bapak Togi, dan juga Bapak Zainur. Oke. Pada malam hari ini kami akan membantu Bapak Ibu untuk memaksimalkan bagaimana penggunaan dari Siakat dan juga Netlink seperti itu ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Rohmana. Sebelum saya memulai untuk membantu Bapak Ibu semua, saya izin untuk survei kecil-kecilan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini saya share untuk linknya ya.
Sebentar. Oke, Bapak Ibu bisa cek di chat box ya. Oke, sebentar. Oke, saya izin untuk Bapak Ibu bisa mengisi ya, apa kesulitan Bapak Ibu ketika menggunakan Adlink ataupun Siakat sebentar ya. Oke, apakah linknya sudah bisa diisi Bapak Ibu yang saya share di chat box? Sudah, Ibu. Oke, nah Bisa, Bu, bisa. sudah bisa ya. Bapak Ibu bisa mengisi kira-kira apa sih kendala dari penggunaan Siakat dan Adlink ya yang selama ini sudah Bapak Ibu gunakan. Sebentar. Silakan Bapak Ibu tuliskan apa kesulitan untuk mengakses Yakat dan Adlink. Bisa mengisi? Oke, belum tahu semua fiturnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Mungkin kesulitan memberikan materi atau mungkin absensi atau rekap nilai dan juga yang lainnya. Belum memahami. Oke. Memahaminya bagian apa nih Bapak Ibu nih yang belum paham nih? Karena fiturnya kan macam-macam ya dan juga dari Sevima tuh juga beberapa kali ada update seperti itu ya. Nah, jadi kita sebagai tim IT juga akan update juga ya fitur yang terbaru seperti apa. Oh, lupa password. Oke. Lupa password. Jadi belum bisa ini ya, nggak bisa akses Yakat ya. Oke. Nanti untuk Bapak Ibu yang lupa password nanti bisa ini ya Japri gitu atas nama siapa kemudian emailnya apa gitu belum tahu semua fitur oke nah ini kalau kita mempelajari semua fitur nanti bisa agak lama nih Bapak Ibu ya karena kalau kita satu persatu gitu nah kita nanti akan bahas untuk garis besarnya ya garis besarnya sampai Bapak Ibu ini selesai ya tadi sampai proses evaluasi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Roman oke oke sudah cukup ya. Belum memahami betul, belum tahu fitur code absen tidak oke, tidak connect ya. Nah, absensi ini bisa ada dua cara ya, Bapak Ibu. Ada yang bisa pakai scan barcode atau mungkin Bapak Ibu lebih mudahnya manual gitu ya, dipanggil satu persatu gitu. Nanti Bapak Ibu bisa checklist, checklist satu persatu itu akan lebih cepat sih, lebih mudah. Karena sebelum-sebelumnya juga ada yang terkendala juga ya dengan barcode itu. Karena barcode tuh kayak seperti ada timernya gitu. Jadi ketika sudah melewati jam batasnya itu mahasiswa gagal untuk login gitu ya. Gagal sorry untuk gagal untuk absensi gitu karena barcode-nya sudah expired gitu. Oke, jika sudah, nah kita langsung saja ya. Baik, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat malam juga yang Bapak Ibu yang baru join ya. Jadi sebelum kita mulai perkenalkan saya Dwika Lovita Sarionia yang sekarang di Sistem Informasi ya Bapak Ibu selaku staf wakil rektor satu juga untuk bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan. Saya akan membantu Bapak Ibu semuanya bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan Siakat dan Edlink ya untuk mendukung proses belajar mengajarnya. Jadi tujuannya adalah untuk memaksimalkan bagaimana penggunaan Siakat ya untuk kegiatan perkuliahan, kemudian nanti mengelola RPS, mengunggah materi, kemudian ada tugas, ada kuis, seperti itu, dan juga absensi, dan yang terakhir adalah merekap nilai gitu ya. Kemarin juga ada beberapa dosen ya yang kesulitan ketika mau melakukan rekap nilai gitu ya. Jadi terkendala nilainya belum terkunci gitu ya, nilainya belum diinput semuanya seperti itu. Nah, di sini saya akan membantu Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi di gambaran singkatnya ya yang akan kita coba untuk pada malam hari ini adalah pertama pasti proses loginnya, kemudian
mata kuliah apa yang Bapak Ibu ampu, kemudian mengisi dan melengkapi RPS, bagaimana kita mengunggah materi, membuat materi, mengupload ya materi pembelajaran, kemudian membuat tugas ya, tugas ataupun kuis baik pretest maupun post-test, kemudian melakukan absensi dan yang terakhir adalah mengambil nilai secara keseluruhan atau melakukan rekap nilai. Nah, kita langsung saja praktek ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah ini ya, sudah tahu ya bagaimana caranya kita login ke Siakat, sudah tahu nggak Bapak Ibu? Sudah tahu ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Sudah. Nah, mungkin mungkin jika ada yang belum tahu ya, karena linknya ini terkadang berubah seperti itu loh Bapak Ibu ya. Kemarin ada linknya siak.unda.ac.id. Nah, ini ada perubahan di linknya, jadi kita ketik aja ya di Google. Misalnya di Google ini kita ketik Siakat Unda. Nah, ini kita pilih yang ada logonya Unda ya, yang Sevima ini. Kemudian kita masuk. Oh, kita. Oke, untuk proses login Bapak Ibu sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Apakah ada kesulitan Bapak Ibu? Ada yang lupa password tadi ya? Kalau ada lupa password nanti minta data lengkapnya ya Bapak Ibu ya untuk email dan juga atas nama siapa. Nah, ini untuk proses masuk ya ada dua cara. Ada yang Google ini lebih cepat ya, lebih mudah. Kemudian ini akun atau email pengguna ya. Kita masukkan email yang terdaftar, kemudian passwordnya apa. Eh, ini kemudian saya pakai cepat aja ya. Jadi pakai email langsung. Nah, ketika masuk Google, nah ini ya. Nah, kemudian kita login sudah selesai ya, kita login sudah. Kemudian kita memilih mata kuliah. Nah, mata kuliah apa yang Bapak Ibu sedang ampu di semester ini. Nah, ini kalau di tempat saya ini adalah tampilan untuk admin ya. Kalau untuk di Bapak Ibu nanti berbeda ya. Di sini ada Bapak Ibu pilih SIM akademik, kemudian pilih dosen ya. Ini namanya juga disesuaikan dari prodinya ya. Ada manajemen, kemudian SI dan juga mungkin agribisnis. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa klik dosen ya. Nah, gitu. Nah, nanti akan tampil di sini jadwal perkuliahan yang Bapak ampu di semester ini gitu. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah mengisi dan melengkapi RPS. Nah, ini untuk pengisian RPS ini tergantung dari izin Bapak Rohman ya. Jadi untuk dosen pengembang RPS ini tergantung dari Bapak Rohman, validasinya boleh dilakukan oleh dosen siapa, seperti itu Pak Rohman. Nah, jika Bapak Ibu eh, memiliki hak akses ya sebagai pengembang RPS, maka nanti di menu ini ya Bapak Ibu ya ada menu perkuliahan, kemudian menu mata kuliah. Nah, ini adalah mata kuliah yang pernah Bapak ampu ya atau yang akan Bapak Ibu ampu di semester ini nih ya. Ada yang terbaru adalah kurikulum 2025. Nah, karena ini kurikulum baru ya, ada beberapa yang sudah mengupload RPS, ada yang belum Bapak Ibu. Nah, yang bisa mengupload RPS itu adalah dosen yang diberikan hak akses untuk pengembang RPS. Seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya kita mengupload RPS ya? Nah, Bapak Ibu bisa ini terlihat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini ya gambar mata ini ya. Misalkan gambar mata ini, kemudian kita klik detailnya. Nah, jika Bapak Ibu punya hak akses sebagai pengembang RPS, itu akan berbeda ya menunya. Di sini ada pemetaan CPL, CPMK, detail RPS, dan yang lain-lain. Jika tidak memiliki hak akses, ini akan berbeda nama menunya ya. Jadi tidak ada yang CPL, CPMK. Nah, kemudian jika sudah memiliki hak akses untuk pengembang RPS, maka Bapak Ibu bisa masuk ke detail RPS ya. Kemudian bisa klik ubah RPS. Nah, kita sesuaikan dengan RPS yang terbaru ya, karena beberapa mata kuliah ya di Prodi S itu juga belum selesai gitu ya, belum selesai untuk pengembangan RPS karena ini juga RPS kurikulum terbaru ya di 2025 masih proses evaluasi gitu.
Nah, jika sudah ada RPS-nya, misalkan seperti ini, nah kita bisa klik ubah RPS ya. Kita masukkan deskripsi mata kuliahnya. Nah, ini izinnya untuk prodi kami ya di SI ini sudah ada misalkan ya. Nah, kita tinggal buka file RPS-nya, kemudian kita eh, ini ya masukkan deskripsi mata kuliahnya gitu. Deskripsi mata kuliah ya ini ya bisa dimasukkan. Kemudian ini Inggris nggak perlu nggak apa-apa ya. Kemudian tujuan mata kuliah, materinya apa saja, pustaka utama dan pendukung dan yang lain-lainnya. Kemudian juga dokumennya bisa di-upload. Setelah itu Bapak Ibu bisa simpan data. Nah, nah ini berbeda ya jika bagaimana kalau misalkan kita nggak punya uh, akses sebagai pengembang RPS. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan ini karena RPS-nya juga belum ini ya. Oh ini yang saya ini contohnya ada punya saya ya. Nah, kita masuk ke add link ya Bapak Ibu ya. Kita masuk klik yang kelas add link. Nah, ini contoh yang tadi yang ini belum. Nah, ini sebentar. Nah, ini contohnya yang mata kuliah AI ya. Di S ini belum terisi RPS-nya. Nah, ketika dia RPS-nya belum terisi, nanti akan kosong di sesi-sesinya Bapak Ibu. Nah, ini karena ini sudah saya tulis ya, ini contohnya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu melihat loh kok kosong semua gitu ya. Di sesi 1 sampai 16 nih kosong semua. Ini gimana caranya mengisi gitu ya. Nah, caranya mengisi adalah Bapak Ibu bisa klik per sesinya gitu ya, klik sesi, kemudian bisa klik ubah sesi. Nah, Bapak Ibu bisa menulis ya di sini judul sesinya apa sesuai dengan materinya. Contohnya adalah di sini misalkan, nah ini saya ya artificial intelligence di pertemuan pertama adalah tentang ini ya materi pembelajaran di RPS itu pengantar AI simbolik. Ini saya masukkan pengantar AI simbolik dan juga overview RPS. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa simpan. Nah, ini bisa dilanjutkan untuk sesi kedua, tiga, keempat, dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau belum ada RPS yang diupload, sesinya kok kosong gitu ya, bisa diedit sendiri ya Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu mengenai rencana pembelajaran dan pengisian sesi di Adlink? Tidak ada ya. Ibu Oke, kita Dwika, lanjut. Iya, iya silakan Bapak. izin Bu, kalau Iya, boleh Pak Togi. nanti Bu, apa yang disampaikan malam ini, kalau ada video ininya di-share Oh, oke, baik Pak. Ini kebetulan recordnya cara di membukanya, internal PC saya sih Pak. Iya, nanti saya kirimkan nanti Pak. Oke, baik Pak. tutorialnya dibagikan maksud saya Bu. Nanti Bu. Oke, baik. Oke, baik. Siap. Pak. Oke. Oke, makasih Bu. Baik Pak, sama-sama. Oke. Nah, itu ya untuk Bu, Bu yang isi RPS tadi lewat lewat si akad atau Erling? pengisian RPS bisa disiapkan Pak Zainun ya. Namun untuk hak aksesnya nanti izin dari Bapak Rohman untuk memasukkan dosen pengembang RPS gitu Pak Zainun. Kalau belum menjadi hak akses dosen pengembang RPS nanti tidak bisa ini Pak belum bisa mengupload RPS. Seperti itu Pak Zainun. Oh, atau kalau di kampus ada yang bisa bantu ngisi kan RPS tuh ada sebenarnya udah buat itu di mata kuliah Oke. saya kan. Tinggal Oke saya baik kirim nanti. bisa jemputkan nanti. Oke. Izin Pak Rohman. Baik, Bu. Jadi Oke, untuk ya. sementara, kita di Prodi Agri, memang untuk pengembangan RPS ya, terutama di kurikulum yang lama gitu, kita serahkan kepada masing-masing dosen pengampu, Bu, Oke. untuk mengembangkan RPS-nya. Jadi mungkin bisa diberi akses ke sesuai dengan dosen pengampu mata kuliahnya masing-masing. Nah, Oke, baik. eh, juga untuk kurikulum yang baru, walaupun kami juga sudah siapkan semuanya RPS-nya, terutama kan gini, di kurikulum yang 2025
di semester yang akan kita jalani depan ini itu kami berlakukan untuk mahasiswa semester 2. Semester 2. Nah, adapun Hmm. mahasiswa semester 4 kemudian semester 8 itu mereka masih menggunakan kurikulum yang lama 2022 gitu ya. Kurikulum 2022. Nah, hanya saja kan karena kita terkendala di sistem itu tidak bisa ada pecah kurikulum kayak gitu kan. Nah, artinya semuanya kalau kurikulum 25 2025 semua. Jadi secara data itu digabungkan kurikulum 2025 yang kurikulum 2022 dimasukkan ke dalam kurikulum 2025 secara datanya untuk memudahkan di sistem begitu. Nah, untuk yang kurikulum benar-benar pure mata kuliah di kurikulum 2025, kami sudah siapkan semua RPS-nya. Nanti Bapak Ibu, saya kira kemarin sudah dibagikan juga sama Bu Sartika ya RPS-nya. Nah, nanti Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah khususnya untuk mahasiswa semester 2, nah itu bisa nanti mengikuti RPS yang sudah kami siapkan. Nah, untuk pengembang RPS-nya itu silahkan aja nanti Bu, kami minta tolong IT. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan dengan Pak Dodi yang pagi tadi, untuk setiap dosen pengampunya diberi akses. Sehingga mereka bisa mengisi sendiri. Bisa mengisi sendiri RPS-nya. Begitu. Nah, adapun yang kurikulum 2022, nah, itu kami belum siapkan. Jadi masing-masing dosen yang menyiapkan sendiri. Yang kemarin sudah menyiapkan mungkin bisa nanti dimasukkan ke secara mandiri ke sistem. Seperti itu, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Rahman. Ya, nanti setelah kita selesai sesi ini, kami tim IT akan ini ya Pak Rahman ya, mengedit untuk dosen pengampus sekaligus dosen pengembang RPS gitu ya, agar nanti Bapak Ibu bisa mengisi gitu ya, mengisi untuk detail CPL, CPMK dan juga RPS-nya. Oke. Eh, Oke. Satu lagi, Bu. Pak Rohman untuk di semester ganjil 2026 ini, saya nggak ada Mm-mm. jadwal ngajar, Pak ya? Untuk yang ini belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oh ya, oke oke. Tapi ini sebenarnya ini masih ada satu lagi kan ini barusan malam ini kami mengumumkan hasil asesmen nih Pak. Karena ada pendaftar apa RPL yang belakangan. Nah, kemarin kami diburu, bukannya diburu sih sebenarnya, kemarin itu karena ada kebutuhan mahasiswa KIP untuk segera mengisi KRS, karena kalau tidak nanti beasiswa mereka itu bakalan terlambat dicairkan, maka kemarin kami buru-buru untuk menyusun jadwal. Nah, padahal ini masih malam ini baru pengumuman ini untuk mahasiswa baru RPL. Nah, kemungkinan nanti ada beberapa mata kuliah yang tidak belum masuk ke jadwal yang reguler sama yang RPL lama. Nah, nanti bisa saya tawarkan untuk yang belum dapat mata kuliah untuk bisa mengampu mata kuliah seperti itu, Pak. Oke oke Pak, baik Pak. Oke, Silakan lanjut, baik. Bu. Iya, oke, baik Pak Roman. Terima kasih atas penjelasannya. Kami tim IT nanti akan memberikan akses ya untuk Bapak Ibu pengampu mata kuliah sekaligus sebagai pengembang RPS agar nanti Bapak Ibu bisa melakukan edit ya untuk mengupload RPS-nya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya ya setelah kita melakukan pengisian ya atau melengkapi RPS, nah kita bagaimana mengunggah materi pembelajaran. Dari materi yang sudah Bapak Ibu buat ya, misalkan ya,
Nah, setelah Bapak Ibu buat, nah Bapak Ibu bisa menguploadnya ya, bisa di Adlink maupun, sorry, bisa di Siakat maupun di Adlink. Namun akan lebih mudah di Adlink ya, karena per sesi perkuliahan kita bisa melakukan upload eh, materi gitu. Contohnya seperti ini, misalkan ini di materi ya, di perkuliahan, misalkan di AI ya. Nah, setelah tadi melakukan edit di bagian ini ya, judul-judul untuk persesinya, nah Bapak Ibu bisa melakukan penambahan materi ya, ditambah bahan ajar. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, ada materi, ada kuis, ada tugas, dan video conference. Nah, kita bisa klik materi ya, kemudian kita tambahkan. Nah, kita berikan judul misalkan sesuai dengan materi yang Bapak ampu itu. Misalkan materi satu. Nah, untuk waktu pembagiannya Bapak Ibu juga bisa mengatur ya, apakah akan di-share sekarang ataupun di-share nanti. Nah, di-share nanti ini tujuannya apabila di materinya tersebut ada kuis atau ada pertanyaan agar mahasiswanya itu belum membaca dulu materinya seperti itu ya. Misalkan di-set untuk materi dibagikan setelah perkuliahan. Nah, misalkan Bapak Ibu mengajarnya jam 7 sampai jam setengah 10 ya, misalkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa set ya di tanggalnya, kemudian di waktunya, kapan akan di-share. Nah, kemudian bisa ditambahkan dokumen, misalkan Bapak Ibu ada PDF ataupun PPT ya, bisa klik dokumen. Nah, ini juga penting ya untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 kategori drive ya penyimpanannya ada pribadi, perguruan tinggi, dan juga Google Drive. Jadi mohon izin Bapak Ibu untuk bisa menggunakan Google Drive ya. Nah, kalau di pribadi ini datanya terbatas ya, hanya 100 MB. Ini sangat kecil, ini cukup untuk bikin foto aja ya Bapak Ibu, untuk profil aja di linknya. Kemudian di perguruan tinggi ini Bapak Ibu dimohon untuk tidak menggunakan database ini ya di perguruan tinggi karena ini untuk sistem ya. Jadi Bapak Ibu bisa tautkan gitu ya, konekkan di Google Drive. Jadi semua materi Bapak Ibu bisa diupload di Drive. Nah, ini contohnya di saya ya, saya sudah tautkan dengan Google Drive saya ya, Google Drive yang ini. Jadi nama foldernya juga sudah sama ya dengan yang tertaut di Adlink. Nah, ketika akan mengupload materi, Bapak Ibu bebas bisa di manajemen filenya seperti apa. Misalkan di saya ya ada mata kuliah pengajaran, kemudian saya buat per semester, misalkan ya, materinya. Nah, ini misalkan saya mau upload modul ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah ada di Drive. Nah, bagaimana kalau belum ada, Bapak Ibu bisa klik tambah ya. Nah, berkas ini ya, tambahan berkas penyimpanan pada Google Drive. Jadi ketika diupload dia akan masuk ke Google Drive-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, gitu ya, misalkan ini misalkan di ini ya. Nah, ini misalkan seperti ini, kita tunggu dulu. Nah, ini ya sudah masuk di sini. Nah, ini sudah masuk tadi. Ini saya masukkan RPS-nya, anggap saya ini sebagai modul 1 ya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa pilih satu item. Gitu ya. Jadi penyimpanannya ada di Google Drive masing-masing Bapak Ibu ya. Mohon izin untuk tidak menautkan dokumen di Drive perguruan tinggi dan juga di pribadi karena ini sangat terbatas. Nah, ketika sudah masukkan ini, Bapak Ibu bebas ya bisa menuliskan deskripsinya ataupun tidak boleh. Jadi setelah memasukkan dokumen dan juga deskripsi, Bapak Ibu bisa klik simpan ya. Ini misalkan saya share sekarang, oh ini saya share nanti ya. Gitu. Nah, kita klik simpan. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu ada tulisan notifnya ya belum dibagikan. Nah, nanti akan dibagikan nanti pukul 21.42 misalkan seperti itu. Nah, bagaimana jika ingin membagikan sekarang ya bisa Bapak Ibu bisa klik ubah, kita klik sekarang. Nah, ini ya. Jadi sudah ada materinya sudah dibagikan. Jadi mahasiswa sudah bisa membaca materinya. Nah, contohnya seperti ini ya, materi satu. Nah, ini. Kemudian eh, bagaimana kalau kita mau bikin link kelas gitu ya, link untuk Zoom meetingnya ataupun MS Teams-nya. Izin Bapak Ibu biasanya untuk membuat Meet itu menggunakan MS Teams atau menggunakan platform yang lain ya Bapak Ibu ya.
Kalau saya biasanya MS Team. MS Team ya, yang dari kampus ya Pak ya, pakai Iya, email kampus ya. betul. Betul. Oke, iya. Saya Nah, pakai Zoom biasanya, Bu. Linknya oh saya pakai Zoom. masukkan di situ. Oke, Pak Zainun berarti langganan Kita Zoom di WA sendiri kah grup. Pak? Atau bagaimana? Saya pakai Zoom, beli sendiri, Oh, pakai pakai Zoom. sendiri. Oke. Oke, baik Pak Zainul. Jadi dari Unda ya, untuk Bapak Ibu semuanya, apabila sudah mendapatkan email dengan domain unda.ac.id, Bapak Ibu memiliki akses gratis ya di MS Team ya. Jadi durasinya tidak ini ya, durasinya tidak terbatas seperti langganan di platform-platform yang lain gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa di MS Team ya, izin ini untuk saya ini ya, punya saya tuh seperti ini. Jadi saya bikin tim dulu, bikin tim per mata kuliah, kemudian saya buat channel ya, ini ya, add channel untuk per minggunya. Seperti itu. Nah, jadi tiap minggu saya membuat link baru ya untuk pertemuannya. Ini juga bebas ya Bapak Ibu untuk membuat linknya apakah dibuat satu link untuk pertemuan 1 sampai 16 ataupun per minggunya. Nah, untuk per link untuk yang per minggunya saya membuatnya seperti ini ya. Sebentar. Jadi setelah ini ya menambahkan channel baru, kita tulis misalkan saya membuat di week keempat ya. Nah, tipenya kita buat tipe standar ya. Nah, seperti ini kemudian kita buat schedule meeting gitu ya. Nah, kita buat judulnya misalkan pertemuan keempat atau week keempat, bebas ya Bapak Ibu sesuai dengan eh, topik yang akan dibagikan. Kemudian jamnya juga jangan lupa disetting ya Bapak Ibu, misalkan ini jam perkuliahan misalnya jam 19 ya mulainya hingga jam 21.30. Nah, ini juga kemarin jadi beberapa kendala ya Bapak Ibu ya, mahasiswa itu bisa saja mereka join menggunakan email Unda maupun tidak gitu ya. Ada yang menggunakan akun Gmail ataupun akun yang lainnya. Jadi ketika mereka tidak menggunakan email Unda, maka Bapak Ibu ketika mereka join kita harus admit satu persatu ya, harus kita persetujui satu persatu. Nah, itu kan nanti bisa terlewat ataupun juga nanti menyusahkan Bapak Ibu ketika sudah masuk materi, kemudian ada notif mahasiswa join gitu ya. Jadi kita harus menyetujui satu persatu. Nah, agar Bapak Ibu tidak perlu mengadmit satu persatu, Bapak Ibu bisa ini ya menggunakan yang who can bypass the lobby ini buat everyone gitu. Nah, ini karena bisa jadi mereka ada yang menggunakan komputer PC umum atau mungkin PC kantor, bisa jadi menggunakan akun selain akunnya Unda gitu ya. Jadi dibuat everyone gitu. Nah, karena tidak semua mahasiswa tadi ya menggunakan emailnya Unda tadi dan belum tentu mereka juga mengakses MS Team, maka untuk linknya ini Bapak Ibu bisa share di add link tadi ya. Jadi bisa copy link di sini, kemudian kita buat materi ya, buat materi, kemudian kita tambahkan. Nah, kita tulis saja di sini linknya Bapak Ibu. Kita copy aja di sini linknya. Jadi nanti mahasiswa ketika akan join kelas langsung klik link aja di sini gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tiap minggu itu harus misalkan memberikan pengumuman di grup WhatsApp ini link pertemuannya gitu ya. Jadi sudah terjadwal di sini gitu. Sudah ada terjadwal di MS Team jadi mahasiswa langsung bisa join. Nah, untuk dibagikannya bebas ya Bapak Ibu mau dibagikan nanti atau sekarang. Misalkan kalau sekarang ya nanti akan muncul linknya gitu. Misalkan link meet gitu ya. Jadi 4. Nah, ini nanti linknya bisa ini contohnya ini saya buat linknya nanti dibagikan ketika akan perkuliahan. Jadi perkuliahannya nanti akan ini ya hari Kamis ini perkuliahannya hari Jumat ya, hari Jumat 10 April. Jadi saya linknya nanti akan share di hari Kamisnya saja gitu. Jadi ini akan belum tampil di akunnya mahasiswa gitu. Kalau kalau masih terjadwal seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk kuis ya, kuis ini Bapak Ibu misalkan ada pretest maupun posttest gitu ya. Kuisnya ini pilihan ganda ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa misalkan
kuis pertemuan 1 gitu ya. Pertemuan 1 udah kuis ya gitu. Nah, kita Bapak Ibu untuk sharingnya bisa dibuat nanti ya agar mereka itu mengerjakannya bersamaan bebarengan. Jadi dimulai misalkan perkuliahannya mulai jam 19.00, maka waktunya bisa di-set ya di jam 19. Ini karena tanggalnya. Sorry. Nah, misalkan ujiannya besok ya, kita bisa set di jam 19.00. Nah, ini baru bisa dikerjakan. Nah, misalkan ini ya bobot nilainya dibuat otomatis aja. Batas nilainya tidak usah ya, bebas ya Bapak Ibu atau dibuat batas nilai. Kemudian durasi pengerjaannya juga bisa Bapak Ibu setting misalkan mau 15 menit gitu ya. Jadi sebelum perkuliahan mulai Bapak Ibu ada pretest gitu misalkan 15 menit. Nah, batas waktu ini bisa di-set juga. Jadi kalau batas waktunya ini di-set maka mahasiswa ketika melewati batas waktu itu sudah tidak bisa mengerjakan ya atau nilainya akan nol. Nah, untuk tampilkan laporan ini, bebas Bapak Ibu bisa ditampilkan atau tidak. Ini laporan ini berupa jawabannya gitu ya, seperti kunci jawaban. Ini sudah jawabannya betul apa salah gitu. Nah, ini kalau ditampilkan ada potensi mahasiswa bisa saling ngintip gitu ya. Jadi ketika satu mahasiswa sudah selesai mengerjakan, yang lainnya bisa ngintip, oh ini udah ada kunci jawabannya punya temennya yang selesai gitu ya. Jadi bisa tidak ditampilkan saja. Nah, kalau acak juga boleh ya, misalkan diacak bebas ya Ibu. Nah, ini untuk mengisi pertanyaan atau kuisnya. Nah, ini pilihan ganda ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, ini misalkan pertanyaan nomor 1. Misalkan ini sama dengan bebas ya Bapak Ibu. Bisa masukkan juga gambarnya. Misalkan ada gambar yang mau diupload juga bebas. Misalkan gambar apa gitu ya. Nah, pilihan jawabannya misalkan nah, ini ada, ini kan berarti A, B, C gitu ya. Bisa tambahkan lagi, misalkan sampai E atau berapa gitu ya, jawabannya bebas. Nah, kemudian untuk membuat kunci jawabannya, Bapak Ibu bisa langsung klik saja ya, jawaban mana yang benar, seperti itu. Nanti akan diacak, kan tadi kita sudah klik untuk acak gitu ya, nanti akan diacak, seperti itu. Nah, bisa tambah lagi, nah ini pertanyaan 1. Nah, ini kita lanjut lagi pertanyaan 2. Nah, ini contoh apabila kita memasukkan soal satu persatu ya secara manual. Nah, apabila Bapak Ibu ingin membuatnya secara ini ya, massal ya, langsung di Excel, ini ada Excel ya, kemudian kita klik saja export ke Excel. Kita buka dulu filenya. Nah, seperti ini ya worksheetnya. Misalkan questionnya ini question 1, pertanyaan apa? Jawaban 1, 2, 3 gitu. Misalkan ada gambar. Nah, Bapak Ibu bisa nulis pertanyaan dan juga jawabannya di tabel ini. Kemudian nanti kita bisa upload gitu ya. Ini. Nah, misalkan ini sudah oke ya. Kita langsung klik bagikan kuis. Nah, untuk share-nya ini bisa tadi ya nanti ya sesuai dengan jam jam kapan mengerjakannya gitu. Nanti kalau di-share sekarang em, mereka akan bisa kerjain sekarang dan tidak tidak bareng-bareng sama temennya gitu ya. Gitu. Ya, bentar. Oh, nomor 2, bentar. Bisa. Ya. Kita misalkan dulu ya Bapak Ibu ya. Oh iya, itu kan jawaban. Oh, saya belum klik. Nah, nanti akan muncul tadi ya. Nah, ini kuisnya ya. Dijadwalkan di misalkan besok jam 7 malam seperti itu. Nah, di sini sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengelola presensi. Nah, ini ya, jadi sebelum kita memulai perkuliahan ya, kita harus melakukan mulai gitu ya, mulai sesi. Nah, ini contohnya ya, misal ini jadwalnya sekarang ya, ini saya set sekarang contohnya ini perkuliahan hari ini gitu. Ini jamnya bisa nanti sesuai dengan jadwal ya. Nah, yang akan membuat berbeda kapan jadwal itu harus dilakukan itu ada tombol mulai sesi ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak bisa melakukan isi presensi kalau belum nih ya, presensi belum bisa dilakukan. Jadi Bapak Ibu harus klik sesi perkuliahan dimulai gitu. Baru bisa absen gitu.
Nah, ini contohnya ketika mulai sesi ya, kita klik mulai sesi, kemudian klik iya. Nah, sesi sudah berhasil. Nah, ini berarti proses perkuliahan yang dilakukan Bapak Ibu sedang berlangsung ya. Nah, ketika berlangsung baru kita bisa mengisi presensi. Nah, ini kebetulan di kelas yang ini baru satu mahasiswanya yang RS-an ya. Ya, baru satu. Nah, ini Bapak Ibu bisa absensi ya, satu persatu atau tampilkan QR code tadi yang seperti yang ditanyakan Pak Zainun ya tadi. Pak Zainun ya. Misalkan tampilkan QR code untuk di-scan oleh mahasiswa. Nah, kalau untuk yang manual bisa dipanggil satu persatu ya, diklik mana-mana. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu diklik simpan presensi gitu ya, untuk simpan presensi. Nah, ini presensi juga bisa dilakukan di eh, ini ya, di Siakat ya. Namun akan lebih mudah di Adlink saja Bapak Ibu ya, karena bersamaan dengan kita melihat pengisian materi dan juga kuis tadi, gitu. Nah, ini dan jangan lupa Bapak Ibu ketika sudah selesai melakukan perkuliahan, Bapak Ibu bisa klik akhiri sesi gitu ya. Setelah sesi berakhir, nah Bapak Ibu bisa mengisi jurnal perkuliahan ya, rencana dan realisasi. Misalkan pertemuan pertama adalah tentang ini ya. Ini Bapak Ibu bebas ngisinya ya. Bisa di copy paste misalkan penyampaian ini. Kemudian materi yang tadi di-share oleh Bapak Ibu ya, misalkan ada modul, ada kuis atau apa, kita bisa klik ini ya, pilih semuanya, kemudian kita simpan dan selesai. Nah, ini gunanya untuk apa ya Bapak Ibu ya? Jadi ini gunanya untuk membuat jurnal perkuliahan ya, yang mana nanti berguna untuk proses asesmen di BKD ya, di Sister BKD. Jadi kegiatan apa yang sudah dilakukan eh, Bapak Ibu selama mengajar di eh, semester itu untuk mata kuliah tersebut. Nah, itu untuk mengelola presensi ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah mengambil nilai secara keseluruhan. Bagaimana kita mengekspor nilai ya. Nah, ini menjadi kendala ya di beberapa minggu yang lalu ya, minggu yang lalu. Jadi ada yang terkendala untuk ini ya mengunci nilai gitu ya. Jadi nilainya belum belum selesai atau belum terkunci. Jadi mahasiswa belum bisa melihat hasil nilainya gitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk melihat nilai tadi ya, Bapak Ibu bisa klik di ini ya opsi lainnya, kemudian di daftar sesi ya. Nah, ini ada nilai perkuliahan. Nah, ini Bapak Ibu karena ini pengisian di 2025 genap ini belum dibuka ya, jadi belum bisa memasukkan nilai. Nah, Bapak Ibu kan masukkan nilainya angka ya, kemudian nanti akan muncul grade-nya, misalkan A, B, C, atau dan seterusnya. Nah, ini juga dapat menjadi catatan ya Bapak Ibu apabila mahasiswa tersebut tidak pernah masuk atau tidak memiliki nilai tetap ditulis ya Bapak Ibu ya, walaupun nilainya misalkan nol, itu tetap harus ditulis. Jadi agar grade-nya dia mendapatkan nilai E. Nah, kalau tidak diisi, maka tidak muncul nilainya, jadi tidak bisa dikunci nilainya Bapak Ibu ya. Jadi harus tetap ditulis walaupun dia E gitu. Nah, setelah itu jangan lupa Bapak Ibu harus dikunci nilainya. Nah, jadi mahasiswa nanti setelah mengisi kuesioner, kemudian baru muncul nilainya gitu. Setelah Bapak Ibu ini sudah membuat kunci nilai. Nah, contohnya apabila untuk perkuliahan ini ya contohnya saya kalau yang eh, ini ya si semester lalu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi nilainya itu walaupun dia tetap dimasukkan. Ini kenapa nilainya 3? Karena dia sempat masuk satu kali waktu itu di kelas saya. Jadi tetap ditulis berapapun nilainya walaupun dia nggak pernah masuk ya tetap kita tulis ya agar dia tetap dapat mendapatkan nilai E gitu. Setelah itu baru yang tadi kunci nilainya. Nah, setelah kita memasukkan nilai ini sudah selesai ya. Jadi untuk rekap nilainya Bapak Ibu bisa klik ini ya, aksi yang gambar gear yang warna orange ini kemudian cetak nilai perkuliahan. Nah, seperti ini Bapak Ibu nilainya.
Nah, jadi ini kalau yang ini sudah terkunci semua ya, sudah ada nilainya. Ini juga berguna juga ya untuk Bapak Ibu yang akan melakukan BKD ya. Jadi selain jurnal perkuliahan tadi dan juga ada rekap nilai. Nah, untuk jurnal perkuliahan nih Bapak Ibu ya, ini cetaknya di mana ya gitu ya. Nah, untuk jurnal perkuliahan Bapak Ibu bisa masuk ke kelas kuliah, kemudian masuk ke semester berapa tadi ya. Nah, ini kita ada cetaknya, cetak ya. Nah, ini ada jurnal atau pelaksanaan kuliah. Nah, jurnal ini diambil dari yang tadi Bapak Ibu ketika sudah menutup sesi perkuliahan, kita menulis yang tadi realisasi tadi. Nah, itu muncul di sini ya. Nah, kita tulis aja mata kuliahnya apa gitu ya. Misalkan, nah ini, nah ini Bapak Ibu sudah ada. Jadi realisasi tadi ya yang kita ketik tadi, kemudian materi yang dibagikan apa saja ketika dicentang ya kan banyak seperti ini Bapak Ibu untuk jurnal perkuliahannya ini juga digunakan untuk eh, laporan BKD gitu ya. Oke. Oke, udah. Ini kita sudah semua ya untuk materi yang akan disampaikan. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ada kesulitan di bagian apa Bapak Ibu? Izin Bu Dwi, Iya Pak Rahmat. mungkin bisa dicontohkan nih terkait penginputan RPS di Siakat. Mungkin bisa Oh, diberi contoh ya. oke baik Pak. Oke, untuk ini saya menggunakan akses akses saya ya Pak ya, karena tadi yang dosen agribisnis belum belum ini ya, belum saya belum diedit oleh tim kami Pak. Jadi misalkan eh, di ini ya di saya ya di akun saya. Nah, jadi ketika akan melakukan tadi ya input RPS, Bapak Ibu masuk ke menu mata kuliah ya. Mata kuliah, kemudian di sini ada yang sudah terisi dan ada yang belum terisi. Nah, misalkan ini yang belum terisi ya di AI ya, di Artificial Intelligence. Kemudian Bapak Ibu bisa klik yang gambar mata ini ya, yang detail ini. Kemudian kita klik. Nah, ini ada pemetaan CPL ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa memasukkan tambah data. Kemudian data CPM sebentar. Nah, RPS. Nah, ini ya belum diisi. Kita ubah RPS-nya. Untuk tanggal penyusunannya boleh hari ini ya Bapak Ibu misalkan 10. Nah, deskripsi saya buka dulu RPS-nya. RPS untuk AI. Oke. Ah, ya. Nah, ini ya Bapak Ibu terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, dari deskripsi mata kuliah ya. Nah, Bapak Ibu bisa misalkan copy paste ya bagian deskripsi mata kuliah ini. Nah, kita copy. Oke. Kemudian tujuan ini kita masukkan yang ini aja ya, CPMK ya. Kemudian materi pustaka utamanya pustaka pendukung. Ini opsional ya Bapak Ibu ya. Kemudian filenya. Nah, kemudian setelah kita mengisi semua data ya Bapak Ibu bisa ini data yang ada merah-merahnya ini wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi wajib diisi. Kalau tidak ada merahnya bebas ya boleh diisi ataupun boleh tidak. Nah, kemudian kita simpan. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu sudah masuk detail RPS-nya, sudah ada filenya. Nah, kemudian rencana pembelajaran kita bisa tambahkan ya. Ini sesuai tadi yang karena RPS-nya belum diupload, maka sesinya tertulis hanya sesi 1, sesi 2 gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan
sesi ke-1 ini temanya untuk apa ya materi perkuliahannya. Nah, bisa dimasukkan di ini. Sebentar, oh sorry, RPS. Nah, ini ya materi perkuliahan atau materi pembelajaran. Nah, ini kita bisa copy materinya ya, boleh semuanya ataupun ringkasnya saja. Misalkan satu kalimat di awal gitu, atau bisa Bapak Ibu ringkas kembali. Indikator penilaian opsional ya. Kemudian kita simpan. Sebentar. Oh, jenis pertemuannya kuliah ya Bapak Ibu kalau sesi 1. Nah, itu. Nah, ini kalau kita editin satu persatu Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau yang lebih cepat, bentar. Tadi bisa, eh, kita kembali ke daftar. Kita bisa lakukan import data ya, pakai Excel gitu. Kita unduh template-nya dulu. Nah, ini ya, bisa dimasukkan satu persatu ya, misalkan pertemuan keberapa, sub CPMK-nya, kemudian jenis pertemuannya tadi ada kuliah, ada UTS, ada UAS, kemudian materinya apa, indikatornya ini tidak perlu diisi juga nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita simpan, kita coba cek ya. Kita sinkronkan. Oke. Nah, ini ya, ada lampiran berkas. Sebentar. Oh, iya. Kemudian di sini ya, kita kan tadi sudah melakukan upload RPS ya di menu mata kuliah. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi RPS-nya sudah terisi gitu. Nah, tampilannya seperti apa kita lihat di detail ya. Jadi tadi RPS-nya sudah masuk di sini. Kemudian untuk rencana pembelajarannya, nah ini untuk pertemuan sesi 1 sudah masuk seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa tambahkan satu persatu ataupun juga bisa import data langsung di Excel-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? eh izin Bu, Ya, Em, sepertinya tadi ada yang terlewat, yaitu oh ya, pengisian CPMK itu. oh ya, Ya. oke. Nah, CPMK ya, kita tadi di drive. Nah, ini CPMK Bapak Ibu ada kodenya. Nah, ini untuk menu tadi ya, masih di menu mata kuliah, kemudian ke data CPMK. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan kode CPMK-nya ini ya. Kodenya misalkan, ini juga tergantung prodinya ya, memberikan kodenya seperti apa gitu. Kemudian kita masukkan lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian ada misalkan tambahan lagi sub CPMK lagi ya. Sub CPMK-nya bisa masukkan ini ya, sub CPMK 1. Nih, sudah tadi. Oh ya. Nah, gitu. Ini sub CPMK-nya Bapak Ibu ya. Bisa di copy paste. Nah, ini Bapak Ibu bisa lanjutkan ya sampai ke 14 ya, tergantung dari prodi masing-masing. Nah, kemudian tambahkan lagi misalkan CPMK-nya. Nah, ini bisa ditambahkan lagi ya CPMK yang kedua. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini tambahkan kalau kalau yang di bawah ini untuk tambah yang CPMK, kalau yang di kanan ini untuk menambah sub CPMK. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita simpan datanya.
Oh, garis merah, sebentar. Oh ya, ini karena ini ya, sub PMK. Oke, oke. Nah, jadi sudah ditambahkan ya, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan kembali sesuai dengan detail RPS-nya. Ini juga CPL ya, belum ada CPL sebentar ya. Oke. Nah, seperti itu Pak Rohman untuk menambahkan data untuk di CPMK-nya. Oke, baik, Bu. Oke. Mungkin Oke, saya baik ingin Bapak. menambahkan Oh sedikit, iya, Bu, iya Pak Rohman. terkait pengisian RPS ini ya. Iya, Bapak Ibu, terutama untuk mata kuliah semester 2 yang menggunakan kurikulum 2025, di mana kami sudah menyiapkan RPS untuk masing-masing mata kuliahnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali RPS yang sudah kami buatkan. Di situ sudah ada CPL, kemudian sudah ada CPMK, berikut sub CPMK. Jadi Bapak Ibu tinggal memindahkan saja dari file yang sudah kami kasihkan ke Siakat. Karena semua sudah ada isian-isian yang beberapa kolom-kolom tadi semua sudah ada, artinya RPS yang kami buat sudah sesuai dengan standar yang ada di Siakat. Nah, namun bagi Bapak Ibu yang untuk mata kuliah di kurikulum yang lama, di mata kuliah semester 4, semester 8 seperti itu. Nah, kami memohon nanti Bapak Ibu dalam membuat RPS-nya itu nanti disesuaikan. Nanti dibuatkan CPMK-nya, sub CPMK-nya dan sebagainya sehingga nanti bisa terisi di sistem seperti itu, Bu. Makasih, Bu. baik, terima kasih untuk tambahan dari Pak Rohman. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali untuk Siakat dan juga Adlingnya? Tadi ada beberapa yang bilang belum tahu fiturnya seperti itu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali mengenai penggunaan Adling dan juga Siakatnya? Izin, Bu, mungkin tadi saya agak terlewat. Mungkin bisa dijelaskan nih, jadi ketika kita sudah mengasihkan tugas ya kepada mahasiswa seperti itu. Nah, itu kan kita bisa langsung menilai hasil kerjaan Oke. mereka di Oh, sistem ya, iya, iya, iya. Betul, Adlink ya betul. begitu ya. Mungkin bisa Iya, iya. dijelaskan Betul. ulang, Bu. Makasih. Oke. Oke, terima kasih untuk remindernya, Pak Rahman. Iya, betul sekali ya. Jadi setelah kita kasih tugas, apa yang kita lakukan gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita sudah memberikan tugas ya, ini sebentar kita buat tugas dulu. Ah ya, nah ini tugas juga gitu ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita ada tugas satu gitu. Nah ini share-nya juga bebas Bapak Ibu apakah di-share sekarang atau nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan deadline ya, batas waktu penyerahan. Jadi ketika mahasiswa sudah melewati deadline ya mereka tidak bisa melakukan upload seperti itu ya, bebas diberikan deadline. Kemudian untuk berkasnya ya Bapak Ibu, ini juga bebas. Ini Bapak Ibu bisa setting ya maksimal ukuran filenya berapa. Nah kalau saya ya kebetulan saya kemarin di multimedia karena filenya sangat besar ya, bisa bergiga-giga karena banyak file video, kemudian ada podcast, ada beberapa program gitu ya yang mungkin lebih besar dari 100 MB. Maka saya meminta mahasiswanya untuk mengirimkan dari link gitu ya, link drive. Jadi mahasiswa saya minta untuk membuat Google Drive, kemudian upload link gitu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu memberikan instruksinya, misalkan
tugasnya seperti apa, kemudian wajib menggunakan link drive yang diberikan hak akses untuk edit atau sebagai view, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita memberikan deskripsi, bisa Bapak Ibu menambahkan gambar ataupun dokumen ya. Nah, ini juga reminder kembali untuk menautkan Google Drive-nya Bapak Ibu masing-masing ya, dibuatkan khusus untuk menampung materi ataupun tugas-tugas yang sudah Bapak buat. Nah, kemudian kita klik simpan ya. Nah, ini kan dibagikan ini deadline-nya misalkan saya buat jam 00 gitu ya, jam 00.15. Ini ada timernya. Nah, kemudian di sini ketika mahasiswa nanti sudah mengumpulkan, nanti di sini ada tanggal mengumpulkannya, kemudian Bapak Ibu nanti ini sudah terbuka, nanti bisa memasukkan nilai ya, nilainya berupa angka ya. Bebas Bapak Ibu bisa memberikan. Nah, ini contohnya ya, ini kan karena mahasiswanya cuma satu ya. Saya coba contohkan untuk yang sudah ada di semester lalu gitu ya. Nah, ini eh, kita buka untuk perkuliahan saya di semester lalu ya. Ini contohnya. Nah, jadi saya pertemuan itu bisa banyak sekali ya. Ada pretest, ada post-test. Ya, ini ada modul ya, modul yang dibagikan. Misalkan modulnya ini saya tadi berupa PDF ya materinya. Kemudian ada pretest yang tadi ya berupa kuis ya. Ini kuisnya pilihan ganda gitu. Nah, ini juga mereka ada nilainya ya. Jadi ketika jawaban mereka betul semua ya 100%. Dan juga ada ini ya diurutkan berdasarkan jawaban benarnya rankingnya lah kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang misalkan pretest post-test. Nah, ini diberikan waktu ya, diberikan deadline yang misalkan durasi pekerjaan maksimal adalah 30 menit gitu. Nah, kemudian untuk tugas tadi ya, dia ada yang tadi ada yang diberikan batas pengumpulan. Nah, ini tadi di share-nya kapan, kemudian batas pengumpulannya Bapak Ibu bisa setting ya, agar nanti setelah melewati batas itu ya mahasiswa nggak bisa dapat nilai gitu. Nah, ini untuk deskripsi tugasnya Bapak Ibu bisa masukkan di sini. Nah, nanti mahasiswa ketika mereka sudah upload nanti ada statusnya seperti ini sudah gitu ya. Kemudian pukul berapa. Nah, ini dinilai ini Bapak Ibu bisa inputnya kan karena ini statusnya sudah selesai, maka nilainya sudah terkunci Bapak Ibu ya. Jadi nilainya ini nanti Bapak Ibu bisa inputkan sendiri ya, inputkan manual. Nah, ini kalau mahasiswa yang nggak mengumpulkan ya begini nanti statusnya ya, belum mengumpulkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa menilainya tidak harus sebelum melewati deadline ya. Misalkan minggu depannya juga boleh. Tapi mahasiswa sudah tidak bisa melakukan unggah file lagi ya, tidak bisa mengupload file lagi. Tapi untuk penilaiannya Bapak Ibu bisa, misalkan minggu depannya itu masih bisa ya, tetap bisa menginputkan nilainya ini. Nah, mahasiswa itu nanti bisa melihat nilainya mereka ketika sudah Bapak Ibu memasukkan nilainya ini gitu, menginput nilainya. Nah, ketika banyak sekali ya ada tugas, ada pretest, post-test, ini saya mau melakukan rekapitulasi nilai gimana ya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika sudah melakukan ini ya perkuliahan, misalkan mau membuat rekap nilai di akhir ya di UAS, selain tadi nilai kita bisa masukkan angka, nah kita kan harus mengolah nilainya gitu ya Bapak Ibu ya dari pretest, post-test, dari tugas mingguan dan segala macam. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke sini ya di menu yang laporan ini. Nah, di menu laporan ini semua nilai-nilainya ada. Kita karena ini panjang ya, kita langsung download aja ekspor ke Excel ya. Ini ada logo Excel, kemudian kita ekspornya. Nah, kita buka ya. Nah, ini Bapak Ibu ya sudah terrekap ya nilai-nilainya misalkan. Nah, ini di sesi 1, 2 sampai seterusnya ya, sampai sesi ke ini ya ke misalkan ke 16. Nah, ini misalkan ada kuis nih Bapak Ibu ya bikin pretest post-test. Nah, ini Bapak Ibu kan kalau dilihatin satu-satu kelamaan ya. Nah, jadi langsung di copy paste gini. Nah, ini untuk pretest. Kemudian ini ada tabel di post-test. Kemudian ini ada tugas mingguannya. Nah, ini bisa langsung Bapak Ibu copy paste. Nah, eh, kalau saya pribadi, saya membuat rekapitulasi penilaian itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita urutkan sesuai urutannya eh, di Adlink ya. Kan ada urut sesuai dengan
apa namanya urutan ini ya NIM, kemudian ada yang berdasarkan abjad. Nah, kita biar lebih mudah membuat rekapnya, kita ikutin aja template-nya yang dari siakatnya dari Adlingnya ini ya. Ini sesuai dengan abjad ya kalau di Adlingnya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk merekap nilai ini eh, masing-masing dosen ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau untuk saya pribadi saya buatnya seperti ini. Nah, jadi memudahkan saya. Jadi ketika ada pretest ya, misalkan ini week kedua, 3, 4, 5 pretest ya. Jadi saya tinggal copy paste saja yang dari sini tadi. Pretest, misalkan ini ya, itu sisi 3. Nah, sesi 2 nih, kita copy paste red gitu ya Bapak Ibu, tinggal copy, kemudian kita paste ke rekapitulasi nilai sini. Kemudian untuk post test berapa dan juga ada misalkan nilai tugas mingguan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tidak perlu kita mau menginputkan masing-masing. Nah, ini juga tergantung dosen masing-masing ya. Jadi kalau saya seperti ya, sesuai dengan kontrak perkuliahan ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita mau berapa persen penilaian mahasiswa, misalkan ada kuis berapa persen, UTS berapa persen gitu ya. Kalau di kontrak perkuliahan saya itu misalkan UTS UAS 20%. Nah, nanti ada nilai akhirnya berapa. Nah, ini yang diinputkan yang disiakat ya. Jadi bukan hurufnya tapi angkanya gitu. Ya, jadi dimasukkan nilai-nilainya ke angkanya, nanti disiakat akan otomatis mengenerate berapa nilainya seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitu agar lebih memudahkan kita merekap nilai dari kuis ataupun tugas mingguan gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali, Bapak Ibu? Sudah tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Izin Silakan Ibu. Bapak Ibu. Ya, oke. Iya, silakan Ibu Ami. Ya Ibu. Jadi mungkin kami ini ada kesulitan terkait dengan waktu ya Ibu. Kadang kegiatan pekerjaan itu bisa sampai malam gitu. Kadang kalau ke estate atau ke lapangan, kita nyampe rumah itu pas jadwal mengajar, mungkin jam 9 itu baru nyampe rumah gitu. Jadi kita kelewat sesi ini kan Bu. Ya, Lagi bisa mengajar sesuai dengan sesi yang sudah ditentukan itu tadi. Itu langsung loncat atau nanti bawahnya ini akan berubah semua gitu ya Bu ya? Kayak tadi meet-nya kan itu udah ditentukan itu, ditentukan oke. waktu. Link meet, jam meetnya ini ya, Bu ya. Hmm. Oke, oke. Izin Pak Roman gitu. Jadi Ibu Ami ini misalkan mengajarnya terlewat jam gitu, Bu ya, mundur gitu ya Bu ya. Misalkan jadwalnya jam 7, ternyata perkuliahannya baru mulai jam 9, seperti itu ya Bu Ami ya. Mungkin kalau jam 9 terlalu malam ya Bu. Jadi kadang Oh, kita ganti ke minggu berikutnya gitu. Jadi oh kita misalkan uh, di rubah minggu ke depannya gitu atau bagaimana Ibu Ami? misalnya dalam 1 bulan kita kan ada 5 kali mengajar itu Bu, Ya. 5 minggu. Nah 1 minggunya ini karena ada kegiatan lapangan, kemudian kita terlalu malam atau dinas luar lah, dinas luar yang tidak memungkinkan kita mengajar karena ada kegiatan lain gitu. Kadang kita kelewat nih Bu 1 minggunya ini. Jadi dalam 1 bulan ini ngajarnya cuma 4 kali itu kan. Nah kemudian yang selanjutnya ini apakah tetap mengikuti sesi yang udah ditentukan sebelumnya, kemudian satu yang terlewat itu kita tambahkan di setelah sesi terakhir ini atau bagaimana ya Bu ya? Oke, baik Bu Ami ya. Jadi apabila terkendala mengenai perkuliahan dan menunda gitu ya Bu Ami ya. Jadi perkuliahan ini tetap harus dilaksanakan sesuai dengan sesi ya Bu Ami ya. Namun ada misalkan tertunda, jadi ada perubahan jadwal gitu Bu Ami. Misalkan harusnya ngajar di hari ini, kemudian ada kendala diajarkan misalkan sesuai dengan perjanjian dengan mahasiswa. Misalkan saya nggak jadi kuliah nih hari Rabu, kita bagaimana kalau kuliah hari Minggu seperti itu kan Bu Ami maksudnya? Eh, bukan mungkin jadi kalau pindah hari, kadang mahasiswa ini
sudah ada jadwal kuliah lain gitu. Ini agak sulit kadangnya, Bu. Jadi oke lah, untuk minggu ini kita tiadakan kuliahnya, Oke, nanti di oke. Izin Pak Rohman untuk bagaimana dengan kebijakan Bapak Kaprodi apabila ada sesi yang terlewati atau bagaimana nih Pak Rohman? Oke, oke. Eh, baik. Em, Tadi pagi kebetulan juga ada case yang sama begitu ya, terkait bagaimana jika kita tidak bisa mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Karena jadwal yang ada itu kan sudah di-generate oleh tim IT ya, sesuai dengan kapan kita memulai perkuliahannya. Sebagai contoh misalnya di semester depan, kita akan memulai di perkuliahan eh, di tanggal 30 Maret. Nah, maka itu kalau misalnya kita ada jadwal dimulai hari Senin, di hari Senin, maka mulai 30 kemudian lanjut minggu depan dan seterusnya. Itu generate-nya. Nah, tapi tadi kata eh, Pak Dodi yang tadi pagi, itu kita bisa mengedit apa namanya jadwal. Kita bisa mengedit jadwal kalau misalnya pada saat itu kita tidak bisa melakukan perkuliahan. Jadi kita bisa atur jadwal penggantinya. Apakah itu nanti di minggu depannya atau di hari besoknya. Nah, itu kita bisa katanya bisa untuk merubah sendiri, Bu. Nah, jadi supaya nanti di apanya di sistemnya itu rapi begitu. Jadi kita bisa atur jadwalnya di situ. Begitu, Bu. Kalau tidak salah tadi saya menangkapnya. Ya, bisa Pak. Nah, Oke, oke. Nah, begini ya Bu Ami ya. Nah, tadi dari Pak Rohman ya, apabila ada terkendala melaksanakan perkuliahan di hari tersebut, maka bisa merubah jadwalnya gitu ya. Namun tidak boleh untuk melewatkan sesi ya Bu Ami ya. Misalkan minggu kedua, kemudian harusnya minggu ketiga, ternyata minggu ketiga tidak bisa, maka minggu ketiga istilahnya dilewatin langsung minggu keempat itu mohon izin untuk tidak diperbolehkan ya Bu Ami ya. Jadi tetap harus ada jadwal penggantinya. Nah, ini juga jadwal ini bisa Bapak Ibu rubah ketika nanti ada minggu tenang seperti itu Bapak Ibu ya. Minggu tenang itu kan tidak mesti ada ya. Bisa ada, bisa tidak. Nah, itu kan ketika kita masuk ke minggu tenang kan berarti ada satu minggu yang kosong. Harusnya misalkan minggu ke-8. Nah, ternyata ada minggu tenang ya. UTS-nya misalkan tertunda. Nah, itu kan kita harus merubah jadwalnya ya sesuai dengan kalender akademik. Nah, bagaimana cara kita merubah ya? Nah, Bapak Ibu bisa langsung di beranda ya. Kita di beranda, di sini ada perkuliahan mana yang kita ampu. Nah, ketika ada kendala perkuliahan, Bapak Ibu bisa klik yang daftar sesi nih ya, atau detail sesi ya. Nah, di sesi ini Bapak Ibu bisa melakukan edit ya. Nah, di sini ada namanya edit massal. Nah, ini masal ini semuanya bisa kita edit ya. Nah, ini tanggalnya ini Bu Ami ya, bisa dirubah. Misalkan Bu Ami hari Rebo ini nggak bisa ngajar ya, saya mau ganti perkuliahannya di hari Sabtu gitu misalkan. Nah, ini bisa dirubah tanggalnya, kemudian jamnya juga bisa disesuaikan gitu ya. Nah, bisa jamnya disesuaikan, ruangannya kuliahnya online ya. Nah, kemudian kita klik simpan. Sebentar. Oh ya, ruangannya harus diisi ya. Sebentar. Nah, ruangannya juga harus diisi. Ini misalkan karena saya karena dua, offline kayaknya itu, karena offline tuh kayaknya. oh iya, offline ya Pak. Iya, kita coba ganti hybrid dulu deh Pak ya. Ya, karena hybrid ya. Nah, kita pilih simpan dulu, coba kita simpan. Nggak bisa Pak. Harus ditulis ke ruangannya Pak. Coba full online, Oh, Bu. Karena ruangan ya Pak ya, coba ya kalau kita hybrid coba. kan harus Oh ada iya, yang di iya, iya. kelas. Oh iya, hybrid harus ada ruangan ya Pak ya. Nah, kalau online ini Bapak Ibu URL-nya tuh bisa masukkan yang link link MS Team tadi juga boleh ya Bapak Ibu ya dimasukkan Hmm, situ. Nah, kita coba ya. Tetap harus diisi. Oh, yang minggu kedua sama. ya. Iya, ini karena offline. Sebentar, sebentar. Saya coba contohkan yang ini aja deh, Pak.
Ini kebetulan jadwal saya yang offline. Coba kita contohkan yang kelas malam deh. Nah, ini online ya. Nah, kita edit masalin. Tadi sudah saya coba ya karena tadi ini tadi untuk absensi ya. Misalkan di pertemuan kedua ini Bu Ami ada penundaan perkuliahan, misalkan diganti hari Minggu ya. Itu misalkan Minggu gitu ya jamnya. Kemudian ini hybrid ya Pak ya. Kita coba Pak. Ini kemudian kebetulan sudah saya isi. Ini coba di ini Pak ya. Coba kita ganti online ya Pak. Yang bisa nggak ya? Nah, kita coba. Tetap harus isi Pak. Oh ada yang bentrok. Sebentar sebentar. Ah, Saya iya ada kebetulan ada. bentrok. Iya. Iya ada bentrok Pak. Nah ini Bu Ami ya kendalanya ya Bu Ami. Jadi ketika kita merubah jadwal itu akan ada bentrok seperti ini Bu Ami. Jadi kesulitannya seperti ini. Coba kita ganti jamnya ya. Pagi aja deh. Misalkan pagi 8. Oh, ruangan tetap harus diisi nih, Pak. Ruangannya tetap harus diisi. Oh, iya, 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 iya. Tetap harus ngisi nih, Mbak Rohman nih. Ternyata harus mengisi ruangannya nih ya. Kalau ruangan nih boleh boleh ini nggak Pak Rohman? Boleh random nggak Pak Rohman? Nah, saya kurang tahu itu, Bu. Apakah berpengaruh di kelas yang sudah ada, yang di Oke. jadwal yang sama? Mm-mm. Tapi kayaknya online itu paling aman deh. Iya. Tapi tadi ketika saya klik online ternyata harus masukin ruangan nih Pak. Ya, ya ataupun misalkan ini deh Bu Ami ya, kita editnya per sesi aja deh biar aman ya. Nah, Mm-mm. misalkan ini di sesi misalkan pertemuan ketiga kita pilih yang detail yang gambar mata ini, kemudian kita edit. Semoga nggak bentrok. Apa ya nggak bentrok ya? Oke, kemudian kita coba save deh. Aman kayaknya nih. Nah, ruangannya tetap harus diisi nih Pak Rahman. Hmm. Ketika kita mengganti manual satu persatu, ternyata ruangannya harus diisi nih Pak Rahman nih. Coba yang hibridnya diganti, Bu. Ganti online ya Pak ya. Ya, Ini coba tetap harus dicoba. diisi Pak. Oh, harus Sebentar, diisi ya. kita coba-coba dulu. Ah, bentrok. Oh, Jamnya bentrok. bentrok lagi. Ini Atau bingung dia saya. diatur ke minggu berikutnya bisa nggak, Bu? Ke minggu berikutnya. Ini kan Oh, jadi jadwalnya kan tadi. ganda nanti dong. Oh, Oh, ganda nggak bisa dengan mundur ya dia, nggak bisa mundur enggak. mundur mundur kayak gitu. Oh, kalau mundur-mundur nanti harus ini Pak, pakai yang massal tadi. Jadi harus mundur semua kan Pak? Sebentar, Jadi kita sebentar. ngatur mundurin Iya, semuanya ya. iya. Kalau mundur harus mundur semuanya. Seperti kasusnya kalau misalkan ada minggu tenang itu Pak, kan kita setelah minggu 8 kan kita mundur semua tuh Pak. Nah, itu kan edit Mm-mm. massal itu. Yang ini Iya. edit massal. Jadi ketika nanti ada minggu tenang, misalkan minggu ke-8, ini kan harusnya UTS ini. Ternyata di minggu ini, minggu tenang kan otomatis dia jatuhnya jadi tanggal 5 misalkan. Ini kan nanti juga mundur semua Pak. Gitu. Oke. Jadi harus diedit semuanya kalau mau mundur 1 minggu. Nah, kalau misalkan ada pengganti ya tadi harus melihat jadwalnya agar tidak bentrok tadi Pak. Dan juga tadi harus ngisi ini Pak, apa? Ruang kelas ya Pak. Iya. Nah, Oke. misalkan ini kita edit dari apa ya yang nggak ada kuliah ya. Pagi deh, minggu pagi misalkan. Ini mahasiswa mau nggak ya kuliah minggu pagi? Ini ganti online Pak ya kita coba deh. Oh, ini tetap ada ya ruang komputernya. Ruangnya kok tetap ada ya? Nah, ini berhasil. Oh, ini bisa kok Pak yang online Pak. Oke, oke, Yang bisa, online bisa. ya. Iya bisa. Jadi diganti online ya. Iya, iya. Bisa, bisa. Itu Bu Ami. Apakah sudah membantu Ibu Ami? Jadi kita bisa merubah jadwalnya di sini. Nah, nanti
kita cek lagi ya untuk memastikan ini benar nggak tanggalnya 12 April misalkan di minggu kedua. Ini kelas AI. Kita coba buka di Adlink lagi ya. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah ya Bu Ami ya. Nah, jadi ketika kita editnya tadi ya di jadwalnya, misalkan di sesi kedua itu 12 April ya, jam 8 pagi gitu. Nah, nanti di adlinknya juga sudah berubah ya. Nah, di sini nanti bisa disesuaikan ketika nanti sudah jamnya masuk ini nanti ada klik tadi ya mulai sesi ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk memulai sesi dan akhiri sesi, kemudian mengisi realisasi atau ini ya, jurnal perkuliahannya. Gitu. Apakah Berarti, sudah membantu Bu Ami? iya Bu, berarti untuk yang merubah jadwal itu tidak boleh lebih dari minggu berikutnya ya, Bu ya? Nah, izin Pak Roman. Itu tadi, kalau kita merubah minggu yang misalnya sesi 2 itu harusnya 12 kan? Mm-mm, Kemudian bisa nih karena ada kegiatan ataupun sakit lah misalnya. mm-mm. Jadi untuk merubah jadwalnya tidak boleh melebihi di tanggal minggu yang berikutnya gitu ya. Oke, Karena kalau melebihi ya. merubah dia akan Mm. merubah itu tadi kan Bu, mundur semua jadinya yang belakangnya gitu. Iya, iya, iya. Oke. Misalkan ini ya Bu Ami ya minggu kedua mau kita rubah lebih dari tanggal ini ini di sistem April ya. Lebih dari tanggal 24 April gitu kan Bu Ami. Jadi nanti setelah minggu ke satu materi minggu ketiga baru kedua gitu kan Bu Ami. Kalau misalkan lebih dari sesi tiga nanti akan urutannya seperti itu Bu Ami. Ini contohnya misalkan ya. Misalnya Tadi di minggu. Mm-mm, saya mengajar hari Rabu. Nah, minggu depan saya mengajar hari Rabu lagi. Gitu mm-mm, kan, Bu? Jadi iya. minggu ini saya nggak bisa. Jadi eh untuk memenuhi perkuliahan, oke lah. Jadi kita mulai di minggu depan Sorry. misalnya. Kalau misalnya minggu ini kita mulai untuk sesi satu, jadi yang belakang ini kan mundur semua jadinya. Mm, mm. Oh Nah, iya. itu makanya untuk merubah waktu kuliah di sesi satu itu nggak boleh lebih dari jadwal yang minggu berikutnya gitu supaya tidak merubah ke belakangnya gitu ya Bu. Iya, itu akan lebih lebih mudah seperti itu Bu karena minggu tenang itu kan tidak mesti ada gitu Bu ya. Bisa jadi setelah minggu ketujuh bisa langsung UTS gitu. Nah, nanti apabila Ibu nanti ini melebihi minggunya misalkan ini dimundurin semua gitu ya Bu. Nanti kan nanti mahasiswa bisa kurang pertemuan Bu. Gitu ya. Bisa kurang pertemuan. Jadi harusnya sudah pertemuan ketujuh ternyata baru pertemuan ke-6 gitu. Nah, apabila mundur 1 minggu ya tadi Bu, jadi harus edit massal semuanya mundur semua gitu. Karena ini untuk jadwal yang ada di Siakat Bapak Ibu ini sesuai dengan kalender akademik ya, sesuai dengan sistem. Jadi ketika dijadwalkan di hari apa ya perkuliahannya karena di kalender akademik mulainya 30 Maret, maka ini sudah tergenerate otomatis sesuai dengan eh, tanggal gitu Bu sampai minggu ke-16. Nah, ini nanti ada ini ya ada kayak misalkan hari besar gitu nanti dia akan otomatis meloncati minggunya seperti itu Bu. Nah, untuk kasus yang ketika kuliah tertunda itu maka dosen yang mengampu harus mengeditnya sendiri Bu. Jadi harus mengedit masalah atau mengundurkan misalkan mundur 1 minggu. Nah, apabila agar tidak mundur 1 minggu untuk semuanya, maka bisa diganti ke hari yang lain gitu sesuai dengan kesepakatannya mahasiswa. Seperti itu, Bu. Tuh, Bu. Makasih Bu. Iya. Sama-sama. Oke, jadi eh, ketika kita mundur 1 minggu, maka konsekuensi kita adalah mengundur semua jadwal di pertemuan yang terakhir itu sampai ke terakhirnya gitu kan. Iya, betul, Pak. Kalau misalnya di minggu kedua kita tidak bisa perkuliahan dan kita atur dia ke jadwal minggu kedua tadi, kita atur ke jadwal minggu ketiga, maka semuanya pakai edit massal, semuanya kita undurin seminggu, 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 seminggu. Iya, betul, Pak. Begitu ya Bu ya? Oke. Iya, betul, Pak. Eh, Iya, eh, eh. baik. Dan memang selama ini kita selalu ada sih eh,
apa namanya kesempatan Minggu ya, tenang. ada Iya, ruang karena selalu ada ruang eh, apa namanya selama ini pengalaman selama ini memang UAS bahkan UTS pun tidak selalu tepat dengan jadwal. Kadangkala kan kita juga nunggu mahasiswa bayar iya sehingga betul. kadangkala bisa mundur 1 sampai 2 minggu kan dari jadwal yang Oh, semestinya. Artinya kita iya, masih ada kesempatan untuk memundurkan itu. Biasanya kan seperti itu. Mau UTS biasanya mundur nih 1 minggu bahkan sampai 2 minggu. Mau UAS lagi mundur lagi jadwal UASnya 1 sampai 2 minggu sehingga masih ada kesempatan kita untuk mengedit muscle untuk eh, apa namanya menutupi eh, perkuliahan kita yang tidak bisa kita lakukan itu untuk kita iya, mundurkan seperti iya itu. Oke, betul. Iya, baik betul baik. sekali, Pak. Iya, terima kasih Pak Roman. Iya, Bu. Jadi kita ya harus dosen pengampunya harus mengedit massal tadi ya, Bu ya. Jadi memundurkan satu persatu gitu tanggalnya sesuai dengan kalendernya gitu. Nah, kalau ada minggu tenang bisa jadi misalkan kurang 2 pertemuan bisa dirapel gitu Kak. Atau mungkin di 2 hari berturut-turut gitu Pak. Atau tidak misalkan ini Bapak Ibu jadi di Karena tanggal. eh, Hmm, hmm, baik baik. Yang penting syaratnya tadi kan adalah tidak bentrok dengan jadwal yang lain betul. Ya, gitu. Jadi ketika misalnya kita hari ini kemudian karena ini memang sebenarnya masanya minggu tenang tidak ada perkuliahan, bisa aja kayaknya kita atur misalnya hari ini sama besok untuk mengganti 2 minggu yang terlewatkan sepertinya seperti itu kan. ya bisa. Jadi ketika ada minggu tenang kan dosen-dosen lain juga melakukan edit massal, Pak. Nah, jadi kan nanti di minggu tenang kan akan kosong tuh jadwalnya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengambil jadwal yang hari di minggu tenang itu. Kemungkinan akan lebih leluasa Bapak Ibu untuk mengambil eh, jam atau jadwal di minggu tenang itu. Karena di perkuliahan lain ya, di dosen lain, mata kuliah lain kan juga nanti tanggalnya akan kosong gitu. Jadi tidak ada jadwal yang bentrok ya. Tapi apabila kebetulan yang bentrok juga perkuliahan yang masih belum selesai ya kita tidak tahu ya Pak ya. Karena kan nanti ada yang sesuai dengan perkuliahan gitu ya, sudah minggu ke-7, oke minggu ke-8 ada minggu tenang. Nah, bisa jadi ada dosen pengampulan yang juga sedang menyelesaikan sesinya. Nah, jadi dipastikan Bapak Ibu ketika merubah ini juga ada kesepakatan dengan mahasiswa agar tidak terjadi bentrok gitu. Oke, Bapak Ibu ada yang O- mau ditanyakan Oke. kembali? Iya. Baik, Bapak Ibu yang lain, silakan Bapak Ibu kalau ada yang perlu ditanyakan. Tidak ada ya Bapak Ibu. Oke. Udah hampir jam 10. Ini udah jam 10 Pak. Ini sudah Iya. eh, ya sudah sudah cukup Pak Rahmat. Boleh saya akhiri Pak Rahmat. Baik, silakan Bu. Oke, oh ya ada tambahan lagi ya, tambahan sedikit aja Bapak Ibu ya. Nah nanti ketika sudah absen tadi ya, melakukan absensi, kemudian sudah disimpan ya. Nah apabila Bapak Ibu tidak sengaja ya, belum absen gitu atau belum tersimpan, nanti ada notifikasi Bapak Ibu ya di beranda nanti ada ini presensi mahasiswa. Nah ini ada jadwal yang belum diisi presensinya seperti itu. Nanti muncul ada merah-merahnya. Jadi mengingatkan kita untuk presensi. Ini nilai ini untuk yang nilai akhir ya nanti di akhir semester. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, izin untuk saya mengakhiri Bapak Ibu. Sudah cukup Bapak Ibu? Oke, oke. Apabila sudah Oke. cukup, oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Roman selaku Kaprodi Agribisnis dan juga Bapak Ibu dosen yang hadir pada hari ini izin link presensi. Oh, oke, baik Pak, ada link presensi. Oke, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa ya di lain kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Eh, Bu. Selamat Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, Terima tolong kasih, Bu. sebelum Salam sebelum leave warahmatullahi. minta sama-sama. tolong isi presensi ya Bapak Ibu ya. Siap, Pak Sebelum Rohmat. leave minta tolong diisi presensinya dulu. Baik, baik, Pak. Baik, terima kasih. Terima Baik, terima kasih Bu Dwi. kasih. Terima kasih Pak Rahmat dan juga Bapak Ibu dosen. Izin saya akhiri ya Bapak Ibu. Oke.